kita bersyukur di mana sampai saat ini atau pagi di sini mungkin sudah mau pertengahan malam menuju pagi, mungkin di sana sudah hampir pagi karena kita berada di posisi yang berbeda-beda waktu. Kita bisa lagi bernafas, kita bisa lagi bertemu muka, dan kita lagi bisa memuji bersama di dalam roh dan kebenaran. Dan tadi sesuai dengan yang dikatakan oleh Bucan Rosali bahwa arahan buat kita semua, terutama pasukan, ketiga pasukan yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri, dan terlebih-lebih juga buat penonton, sekalipun mereka tidak bergabung di sini, dan mungkin bisa juga mereka menonton walaupun bukan malam hari ini saja, atau pagi hari ini saja, di kemudian hari. Bisa juga mereka menonton karena mereka juga di luar sana dipakai oleh Tuhan. Dan yang saya perlu himbau kita semua, bahwa kita yang ketiga grup ini dan kita ini kurangnya di alam roh. Dan belakangan ini banyak sekali jebakan-jebakan dari si jahat yang aku lihat. Kadang banyak juga anak-anak Tuhan dari pasukan ketiga pasukan ini sebagian menganggap itu bahwa kebenaran. Padahal hanya luarnya saja yang kebenaran. Kenapa aku katakan demikian Bapak Ibu? 2 hari kemarin aku melihat di sebuah gedung besar dan aku masuk ke lantai 2 dan di situ banyak sekali seperti ada di kantong plastik, tapi kantong plastiknya itu sangat bersih, putih, dan terlihat isinya lebih bersih menurut mata jasmani isinya itu. Padahal begitu anak-anak Tuhan itu masuk, terus aku mencegah mereka. Dan untuk anak-anak Tuhan itu ada yang keras kepala juga kan, dia mau mengambil kantongan itu yang sudah dijatuhkan, tapi banyak sekali ya bertumpukan di lantai itu. Dan aku sempat cegah, padahal saya sendiri baru menyentuh bungkusan itu dan tiba-tiba bungkusan itu keluar dari dalam bungkusan itu seperti cat. Kalau kita melihat dengan mata, cat hitam sekali. Padahal cat itu berbentuk pulut, tapi bukan seperti pulut yang dibuat oleh manusia. Jadi sehingga dia bisa mengikat, bahkan dia bisa mencelakai, membunuh orang yang menyentuh tersebut. Hanya disentuh belum dibuka. Dan untung Bapak Ibu, saya segerakan membuka dan isinya yang hitam, yang sangat hitam itu kental. Dan saya bisa tuangkan di atas lantai itu sehingga saya posisikan dengan satu arah sehingga semua anak-anak Tuhan yang tadi tidak lagi menginjaknya. Tapi walaupun diinjak lagi Bapak Ibu, tapi sepertinya tidak ada kekuatannya. Seperti warna hitam saja di situ dia sudah tidak ada kekuatan. Jadi itu banyak Bapak Ibu. Tapi sementara anak-anak Tuhan yang tadi ada yang keras kepala. Menurut dia itu isinya itu mungkin menurut dia apakah sebagai kebahagiaan atau hadiah atau bagaimana. Mungkin karena masih menganggap bahwa yang terlihat dari luar itu sama dengan isinya. Nah, itu Bapak Ibu kita diingatkan bahwa kita ini semua dipilih oleh Tuhan. Bukan dalam arti di seluruh dunia ini hanya kita ini yang dipilih oleh Tuhan yang ketiga pasukan ini. Bukan. Cuma ketiga pasukan ini istilahnya kalau secara manusia jasmani kita sebagai warga negara, misalnya warga negara Indonesia. Jadi ada tentara kedepannya untuk membentengi rakyat. Bukan dalam arti tentara itu hanya mereka warga negara Indonesia, bukan banyak Bapak Ibu. Tapi kita ini juga dipilih oleh Tuhan. Artinya kita yang membentengi anak-anak Tuhan lainnya. Nah di sini bagaimana kita bisa membentengi anak-anak Tuhan lainnya
Bagaimana kita bisa mengarahkan, sementara kita sendiri tidak tahu mengarahkan jalan hidup kita sendiri, dan jebakan pun kita tidak bisa bedakan apakah jebakan itu benar-benar uh, tidak membahayakan atau membahayakan. Jadi kita diingatkan dalam melakukan segala hal, dalam kita dipilih Tuhan sebagai seorang yang percaya, Bapak Ibu, dan seorang yang dijadikan sebagai lampu cahaya yang bisa menerangi oleh, yang bisa menerangi penonton semuanya, sehingga banyak jiwa-jiwa bertobat kembali dan melihat cahaya itu. Ialah kita harus dulu menjadi pelaku firman Tuhan. Tentu kita bertanya, mungkin saya sudah melakukan sesuai kemampuan saya dan kata hati saya sampai saat ini, saya sudah berada di posisi benar. Pada zaman Tuhan Yesus turun ke dunia ini, Bapak Ibu, ada seorang pemuda bertanya kepadanya, apa yang harus aku lakukan untuk mendapat hidup kekal itu dan keselamatan itu. Dan Tuhan Yesus menatap dia sekalian berkata, lakukan apa yang sudah tertulis di firman Tuhan atau dengan 10 Taurat yang sudah diturunkan Tuhan lewat Musa. Hormatilah ayah ibumu, jangan bersaksi dusta, jangan berzina, dan lain-lain. Dan dia menjawab bahwa dia itu dari kecil, bukan baru 1 tahun dia bertobat, sudah melakukannya. Nah, kita batasi dulu sampai di situ, jangan kita lanjutkan. Kalau kita bertanya, Bapak, masing-masing pribadi, saya ini Tuhan di hadapan, apakah aku juga berani mengatakan seperti yang dikatakan pemuda ini? Apakah sejak dari kecil aku sudah melakukannya? Atau saya sudah bertobat baru 1 tahun? Dan apakah semua kebenaran firman Tuhan yang bisa saya lakukan seperti yang dikatakan oleh pemuda ini, apakah setidaknya salah satu saya sudah pernah melakukannya atau tidak? Jadi itu suatu pertanyaan juga bagi kita, Bapak. Sekalipun dia hanya seorang pemuda, kita bukan hanya lagi pemuda, secara jasmani pemuda. Jadi secara iman, berarti dia itu hampir mencapai dewasa. Namun, kata Tuhan Yesus, ya itu benar. Tapi ada satu lagi yang belum kamu lakukan. Dan untuk menyempurnakannya, diberikan syarat. Jual semua hartamu dan bagi-bagikan kepada orang miskin. Dan ikut aku. Kalau kita bertanya, Bapak Ibu, dari hukum Taurat yang tadi, mungkin kita ini secara manusia jasmani, kita tidak berani berkata itu di hadapan Tuhan. Aku dari kecil sudah pernah melakukannya. Jadi, sementara pemuda yang tadi, dia sudah pernah melakukannya 1 sampai 2 atau 3 kebenaran firman Tuhan itu, masih di mata Tuhan masih ada yang harus dilengkapi. Nah, kita semua juga Bapak Ibu berkata bukan dalam arti ini saya tunjukkan atau bawakan dengan berkat. Mana tahu nanti penonton ada perbedaan pendapat bahwa oh ini mereka ini ujung-ujungnya berkat, bukan. Jadi maksud saya Bapak Ibu, kita ini juga mungkin ada di satu sisi ada kelemahan kita. Makanya kita kadang menjadi gagal. Bukan dalam arti saya ini sudah mengetahui bahwa kita ini sudah gagal. Cuma sebelum terjadi, Tuhan telah memperlihatkan kepada kita. Seperti yang aku katakan tadi. Karena banyak anak Tuhan yang terjebak dan keras kepala. Malah menganggap itu suatu kebaikan. Jadi itu suatu yang kita harus selidiki dalam nafas. Bukan dalam perkataan. Kalau perkataan itu tidak setiap nafas. Tapi nafas itu mungkin per detik ya
masuk dan keluar. Sedangkan perkataan itu bukan per detik, dia itu berkata-kata terus. Jadi kita harus perhatikan apa yang harus kita perhatikan Bapak Ibu, terutama menghakimi. Beda di yang keluar dalam mulut dan beda yang ada dalam hati. Itu banyak Bapak Ibu. Di 3 pasukan ini itu masih banyak Bapak Ibu. Walaupun ada yang berkata begini begitu, tapi itu menghakimi, mengintimidasi sesama. Seakan-akan dia itu sudah ada di jalan yang benar. Padahal Tuhan sendiri mengatakan bahwa manusia pun tidak ada yang benar. Semua sudah melakukan dosa. Tapi sementara kalau saya mengaku seorang manusia, saya ada di jalan benar. Berarti saya ini harus mempertanggungjawabkan apakah itu benar atau tidak. Kalau Tuhan sendiri mengatakan tidak ada seorang yang benar, kenapa aku itu lebih dari Tuhan? Mengatakan aku lebih benar. Dan menghakimi sesama, kamu salah, ini harus ini, harus ini, harus ini. Kalau Tuhan Yesus sendiri tidak memaksa orang itu dia mau jatuh ke jurang, cuma dia ingatkan istilah nurut, tidak nurut orang tersebut. Itu dia tidak ambil pusing. Tapi kalau kita secara manusia kita ambil pusing, itu termasuk juga Bapak Ibu, termasuk keras kepala. Kita mengatakan kebenaran, tidak diterima, kita tidak memaksakan. Karena yang penting yang kita lakukan, tanggung jawab kita sudah kita sampaikan. Sudah tersampaikan. Tuhan membalas kebaikan yang sudah kita sampaikan itu kepada orang tersebut, kepada kita. Jangan sampai kita terjadi pemaksaan dan harus begini, harus begini, harus begini. Jadi itu Bapak Ibu, yang pertama. Yang kedua, beberapa hari kemarin terakhir ini lagi ya, kemarin itu aku melihat ada diperlihatkan di bawah di sebuah hutan, tapi hutan itu ada ladang Bapak Ibu, ladang itu menguning. Tapi hanya ladang itu luas, tapi hanya dibagi 3 kelompok. 3 kelompok ladang tersebut. Dan sementara di pinggiran ladang itu, di situ aku ditempatkan. Saya sepertinya ada sebatang pohon di situ, tapi pohon itu tidak ada daun. Tapi sengaja disediakan. Sehingga ada 3 langkah ya, aku naik ke atas pohon itu untuk menjaga ladang-ladang itu. Sekalian di sana sudah ada jaring, sudah dijaring semua sehingga semua hama, semua burung-burung yang merusak tanaman itu tidak bisa masuk Bapak Ibu. Dan namun ladang yang menguning itu atau padi itu ada berbeda-beda. Ada yang sudah menguning, ada yang baru menguning, dan ada yang juga masih mentah. Jadi itu hanya sebatas perumpamaan atau gambaran. Artinya kalau kita berbicara secara rohani, itu ladang itu, padi itu, kita juga anak-anak Tuhan. Terutama kita juga pasukan, 3 pasukan. Jadi bentuk iman kita ini ada berlevel-level. Ada yang sudah hampir matang. Ada juga yang sudah di tengah perjalanan untuk memperjuangkannya untuk dari yang mentah menjadi kuning. Dan ada juga yang masih mentah. Artinya Bapak Ibu, dalam memperjuangkan ini, kita dikuatkan. Dan mungkin Tuhan memakai saya untuk diperlihatkan, untuk menguatkan kita ketiga pasukan ini. Bahwa Tuhan selalu ada menjaga kita. Segala yang menghancurkan hama, segala burung-burung yang bisa merusak tanaman-tanaman itu, sudah ada pembentengan atau jaring, sehingga sekecil apapun yang merusak tanaman itu tidak bisa masuk. Kecuali kalau memang kan tanaman itu mau dia keluar dari jaring. Jadi kita dikuatkan Bapak. Tuhan selalu ada bersama kita sebenarnya, walaupun kita tidak melihat secara mata jasmani. Tapi Tuhan selalu menyertai kita selagi kita berada dalam kebenaran firman-Nya, tidak keluar dari kebenaran firman-Nya. Kalau sudah dikatakan, sudah dikasih jaring, diberikan ini jaringnya, jangan menghakimi. Jangan hakimi sesamamu, itu jangan kita lakukan. Dengan kita melakukan itu, seakan-akan kita keluar dari jaring tersebut.
Jadi tidak ada yang bisa membentengi kita. Kita mengampuni. Dan kalau kita tidak mengampuni, berarti kita sudah keluar. Jadi semua kebenaran firman Tuhan, kita belajar menjadi pelaku. Bukan dalam arti kita ini menganggap bahwa saya ini berarti masih belum. Ya Bapak Ibu, kita ini semua, kita bergumul lagi, kita cari lagi apa yang dikehendaki Tuhan, yang harus saya lakukan. Sehingga apa yang kita lakukan itu nanti, ucapan kita itu nanti, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat live streaming ini, karena sudah kita setidaknya menjadi pelaku, sehingga penonton di luar sana, sekalipun dia menjelek-jelekan dalam hatinya, di komentarnya dia fitnah, pasti mungkin 1 hari 2 hari kemudian ini, kuasa Tuhan itu akan membuat hatinya itu menjadi sadar. Karena yang berkata itu kita, tapi kuasa kita itu tidak ada. Tapi yang kita katakan itu karena kebaikan dan kebenaran firman Tuhan, itu yang berkuasa menjadi pedang sehingga menusuk hati pendengar itu. Sehingga pendengar itu, orang jahat bisa diubahnya menjadi orang baik. Karena berkuasa yang kita katakan itu, karena kita sudah pernah melakukannya. Dan yang ketiga, di pasukan elitnya Bapak Yahweh, ini ya aku suka. Dan itu pula ya, itu agak banyak di situ ya, intimidasi. Dan sepertinya belum berubah. Kemarin-kemarin itu kan aku ingat bahwa ada roh itu yang saling menghakimi dan saling menganggap bahwa dia lebih tinggi imannya dari yang seorang itu. Dan yang seorang itu dia perbandingkan dengan yang seorang seakan-akan seperti begitu. Walaupun tidak dia mengeluarkan lewat kata-kata. Mungkin dalam hati kita masing-masing itu mungkin ada. Tapi aku yakin dan percaya, mungkin kita, pasukan elitnya Bapak Yahweh terutama, tidak ada dalam hati kita itu. Tapi kalau ada, mari kita perbetulin di hadapan Tuhan. Karena saat ini sedang kita berjalan di tengah perjalanan. Jadi semua kesaksian, mimpi, penglihatan atau pendengaran anak-anak Tuhan saat ini tertunjuk secara rohani bahwa dunia ini menuju kehancuran, bukan menuju kebaikan, bukan menuju semakin jaya. Jadi secara manusia jasmani dan secara manusia rohani kita bisa membedakannya, karena kita bisa membedakan mana mata kepala dan mana mata hati. Dari itu kita harus waspada Bapak Ibu dalam segala hal, terutama dalam hati ini. Hati kita ini harus jaga. Walaupun bibir kita sudah terkunci, tidak mengatakan apa-apa, tapi hati kita ini kadang bisa sampai ke ujung bumi. Padahal tubuh saya ini, hati saya ini dalam tubuh saya ini, ya sudah duduk di sini seperti ini. Tapi sebenarnya hati saya ini bisa sampai ke ujung bumi sana dan ke ujung bumi sini. Itu yang menjadi nanti salah satu cara untuk dia mengeluarkan kita dari jaring yang tadi Bapak Ibu. Seakan-akan keluar kita dari jaring yang sudah dijaga tadi. Dan semua kesaksian selama ini sekitar 1 minggu ya, belakangan ini, karena aku juga baru berusaha, mohon maaf, aku dulu ceritakan sedikit. Karena handphone saya kan kemarin itu sudah diblokir semua, dan aku juga baru berusaha. Dan untung yang satu ini bisa masih bisa dibuka blokiran, yang sudah diblokiran itu di hanya 2 aplikasi lain tidak bisa. Zoom sama aplikasi Zoom sama Telegram. Jadi makanya
selama ini tadi. Baru aku coba-coba kan buka-buka. Jadi puji Tuhan ya mungkin sudah bisa dipakai. Baru aku coba bergabung malam ini tadi. Makanya aku tadi ajak anak saya ya, kita coba nanti mana tahu terjadi ini, dan aku kurang paham bagaimana caranya ini, mana yang harus ditekan. Jadi mungkin di kemudian hari nanti kita sering bertemu lagi, kecuali kalau memang ada halangan. Dan semua kebenaran firman Tuhan, kesaksian dari ketiga grup ini, aku selalu menonton sebenarnya, walaupun bukan dalam saat live, tapi ya sudah menjadi suatu kemuliaan Tuhan. Sudah menjadi Tuhan menjadi senang sebenarnya. Dan marilah kita terus kuat, sekalipun kita dikatakan begini-begini, jangan pernah kita takut. Dan jangan pernah kita gentar. Karena Tuhan selalu melindungi kita. Kita ada di dalam naungan, di dalam jaring Tuhan. Jadi kita bertahan. Sebagaimanapun yang terjadi di dunia ini, jangan pernah mendua hati. Apakah saya ingin nanti dijaga Tuhan atau tidak. Jangan pernah mendua hati. Itu racun iman Bapak Ibu. Tapi secara si iblis seperti begitu. Kamu takut, ditakut-takuti. Jadi kita harus kuat bahwa segala sesuatu kita patahkan dengan kuasa api Roh Kudus. Darah Tuhan Yesus sudah mengalahkan itu. Kalau sudah dia kalahkan, dia memuji kita sebagai kita ini anaknya. Berbeda dengan hamba. Kalau hamba sangat berbeda. Hamba tidak mengetahui apa semua isi hati majikannya Tuhan. Dan warisan tuannya itu tidak dikalikan kepada hamba. Sedangkan anak Bapak Ibu, apa yang dimiliki oleh Bapak memiliki anak. Dan apa semua isi hati Bapak sebelumnya dia beritahu kepada anak. Tapi kita bersyukur ketiga grup ini Tuhan sudah memakai kita bukan sebagai hamba, tapi sudah dia angkat kita menjadi anak. Tinggal kita bagaimana posisi kita di hadapan Bapa. Apakah kita menganggap dia sebagai Bapa atau tidak. Jadi kira-kira begitu arahan, mungkin kalau ada yang timbul nanti. Sebelumnya saya minta terima kasih banyak atas kesempatan. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih.